Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi pertama dari perkuliahan mekanika statis tentu, yaitu terkait pengenalan struktur dan elemen dari sebuah bangunan. Struktur yang pertama yaitu rangka atap atau disebut dengan roof truss. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya dapat kita jumpai dua jenis rangka atap, yaitu gambar di sebelah kiri adalah rangka atap berbahan dasar baja ringan atau galvalum, dan yang gambar di sebelah kanan adalah rangka atap berbahan dasar kayu atau rangka atap kayu. Di sini kita memiliki sebuah contoh rangka atap berbahan dasar kayu yang kemudian digambarkan atau diwujudkan dalam gambar dua dimensi. Penggambaran dua dimensi ini dapat dengan mudah dilakukan dengan menggantikan kondisi aktual dari batang-batang berbahan dasar kayu ini dengan garis-garis lurus yang membentuk pola sama persis seperti kondisi aslinya. Apabila kita identifikasi lebih lanjut dari gambar dua dimensi ini, sejatinya rangka atap dapat diklasifikasikan menjadi dua unsur penyusun, yaitu titik buhul atau join atau nodes, dan batang. Batang merupakan bagian yang ditunjukkan oleh kursor, merupakan garis-garis atau elemen penyusun dari rangka atap. Titik-titik temu antara batang-batang penyusun rangka atap tersebut dapat diberikan istilah dengan titik buhul atau join atau nodes. Bagian-bagian titik buhul telah ditandai dengan lingkaran berwarna merah dan ditunjukkan oleh kursor. Pada bagian tersebut, dapat diberikan pembebanan agar struktur ini dapat bekerja sebagaimana yang direncanakan. Struktur selanjutnya adalah struktur portal baja atau steel frame. Kedua gambar pada slide ini mewakili sebuah kondisi dari bangunan portal baja. Yang membedakan antara keduanya adalah gambar sebelah kanan tidak dilengkapi dengan plat sehingga bangunan terkesan terbuka. Sementara gambar di sebelah kiri terdapat plat sehingga bangunan ini berwujud sedikit tertutup. Apabila kita breakdown lebih lanjut, elemen pembentuk dari portal baja terdiri atas 3, yaitu yang pertama, elemen plat atau pelat atau plate atau slab. Yang kedua, elemen balok atau beam. Dan yang ketiga adalah elemen kolom atau column. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah plat. Bagian plat adalah bagian ditunjukkan oleh panah dan kursor pada gambar ini. Pada sebuah bangunan, plat biasa berwujud sebuah lembaran yang bertujuan untuk menahan beban hidup yang bekerja pada bangunan tersebut. Bagian yang kedua adalah balok. Bagian balok di sini merupakan bagian yang ditunjukkan oleh kursor. Secara definisi, balok merupakan elemen yang berwujud batang dan berorientasi horizontal atau tidur atau mendatar. Bagian-bagian yang ditunjuk oleh kursor ini adalah balok. Fungsi dari elemen balok adalah untuk menahan beban dari plat dan beban hidup pada bangunan tersebut. Komponen ketiga dan yang terakhir adalah kolom atau column. Komponen kolom adalah bagian yang ditunjukkan oleh kursor. Secara definisi, kolom dapat dimaknai sebagai sebuah batang yang berorientasi tegak atau vertikal. Komponen kolom dari bangunan ini ditunjukkan oleh kursor dan diwakili dengan
anak panah tersebut. Fungsi dari kolom adalah untuk menyalurkan beban dari struktur atas yang terdiri atas balok, plat, dan beban hidup ke pondasi. Pondasi merupakan bagian yang berada menapak di atas tanah yang merupakan bagian terbawah dari sebuah bangunan sipil. Berikut merupakan mekanisme penyaluran beban pada sebuah bangunan yang kita wakili dengan struktur portal. Mekanisme penyaluran beban dapat kita berikan istilah lain yaitu load transfer. Di sini kita memiliki sebuah portal sederhana yang terdiri atas komponen plat, komponen balok, komponen kolom, dan komponen pondasi. Pada bagian atas dari plat tersebut bekerja beban searah gravitasi atau gravity load. Beban yang bekerja pada plat tersebut kemudian oleh plat akan disalurkan ke beam atau balok yang berada di sekeliling dari plat tersebut. Oleh balok, kemudian beban tersebut akan disalurkan searah gravitasi menuju kolom. Kemudian, oleh kolom, beban tersebut akan disalurkan ke pondasi. Kemudian, pondasi akan menyalurkan beban tersebut ke tanah. Terakhir, tanah akan memberikan reaksi ke pondasi atas beban yang diberikan. Contoh selanjutnya, di sini kita memiliki sebuah bangunan 2 lantai yang dilengkapi dengan rangka atap. Dalam lingkup mekanisme penyaluran beban, kita akan mulai beban dari atas atap. Kita ingat kembali, bagian ditunjuk oleh kursor merupakan titik buhul. Titik buhul merupakan titik temu dari batang penyusun rangka atap, di mana pada titik tersebut akan bekerja beban pada atap yang dikaji. Apabila beban tersebut bekerja pada titik buhul, maka sepanjang dari batang-batang penyusun rangka atap ini akan bekerja gaya dalam aksial atau gaya normal. Selanjutnya, secara gravitasi, batang dari rangka atap ini akan menyalurkan beban menuju kolom lantai 2. Kemudian, bagian yang ditunjuk oleh kursor ini merupakan bagian satu kesatuan antara plat dan balok. Apabila pada plat tersebut bekerja beban hidup, maka beban tersebut oleh plat akan disalurkan menuju balok. Dan balok ini akan menyalurkan bebannya menuju kolom, yaitu kolom lantai 1. Berarti, kolom lantai 1 ini akan mendapat penyaluran beban dari kolom lantai 2 dan balok serta plat dan beban hidup yang bekerja di sana. Kemudian, oleh kolom lantai 1 ini, beban akan diteruskan menuju footing atau pondasi yang bekerja di bagian bawah dari bangunan. Dan terakhir, beban yang bekerja akan disalurkan ke tanah. Apabila kita mengkaji pada lantai dasar, maka beban yang bekerja tidak disalurkan menuju kolom pada lantai 1, melainkan langsung ke tanah, karena bagian lantai 1 tersebut menapak ke tanah. Terdapat beberapa poin kesimpulan yang harus kita pahami dari materi ini. Yang pertama adalah kita ketahui ada istilah elemen. Elemen merupakan bagian dari penyusun sebuah struktur, atau dapat dimaknai sebagai bagian terkecil penyusun dari sebuah struktur. Poin yang kedua, struktur merupakan
satu kesatuan atau gabungan dari beberapa elemen yang memiliki fungsi tertentu. Poin ketiga, dalam teknik sipil, struktur dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rangka atau truss, dan yang kedua adalah portal atau frame. Menurut komponen penyusunnya, rangka terdiri atas batang dan titik buhul, di mana titik buhul merupakan titik bekerjanya beban dari rangka tersebut. Yang terakhir, portal tersusun atas elemen penyusun yaitu balok, kolom, plat, dan pondasi.